Kaifa halukum ya thalibul ilmi? Semoga selalu sehat dan tetap hamasah belajarnya. Bil awali, bismillahirrohmanirrohim. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini kita masih di bab 4, meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan ketiga minggu lalu kalian sudah menghafal tentang pengertian qada dan qadar serta pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubram. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peran ikhtiar dan tawakal terhadap ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, hikmah serta perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Toyib, kita masuk ke pembahasan tentang hubungan ikhtiar dan tawakal terhadap ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berasal dari bahasa Arab yang artinya berserah diri kepada Allah. Secara istilah berarti berserah diri kepada Allah setelah semua proses pekerjaan atau amalan lain sudah dilakukan secara optimal. Jadi tawakal harus dilakukan setelah ada usaha dan kerja keras dengan menerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi ketika seseorang belum berusaha secara optimal untuk mencapai suatu angan atau cita-citanya, kemudian ia pasrah dan berserah diri, maka orang tersebut belum dapat dikatakan tawakal. Ustaz Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyampaikan, tawakal bagi seorang muslim ialah perbuatan dan harapan dengan disertai hati yang tenang, jiwa yang tentram, dan keyakinan yang kuat bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Sebagai seorang muslim, bentuk pengamalan sikap tawakal kita terhadap ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yakni sebagai contoh, walaupun Andi tidak terlalu pintar, tapi ia tetap rajin belajar dan tawakal dengan berdoa kepada Allah akan menghasilkan kemudahan dalam mengerjakan tugas dan mencapai cita-citanya. Selanjutnya yang kedua, ikhtiar. Kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab ikhtara, yakhtaru, ikhtiaran yang berarti memilih. Ikhtiar diartikan berusaha karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Sedangkan menurut istilah, ikhtiar adalah berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan, atau dapat diartikan juga berusaha sungguh-sungguh. Ustaz Abdullah Nasih Ulwan menjelaskan dua dimensi takdir dari sudut pandang makhluk. Yang pertama, takdir yang musayyar, yakni tidak ada ikhtiar atau usaha di dalamnya. Dan takdir yang mukhayyar, yakni diharuskan berikhtiar atau berusaha dan disediakan balasan atas ikhtiarnya itu. Sebagai muslim, kita harus mengenali bentuk-bentuk perilaku ikhtiar agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bekerja keras atau giat dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. 2. Selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. 3. Tidak mudah mengeluh, menyerah, dan putus asa. 4. Disiplin dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, hikmah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib beriman bahwa ada qada dan qadar Allah yang berlaku untuk seluruh makhluknya, baik takdir yang menguntungkan dirinya atau sesuai keinginannya maupun sebaliknya. Apapun kenyataannya, kita harus yakin bahwa di balik setiap takdir yang terjadi pasti mengandung hikmah yang baik. Berikut ini hikmah beriman pada qada dan qadar yang akan didapat dalam kehidupan sehari-hari, yakni melatih diri untuk banyak bersyukur dan sabar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, memupuk sifat optimis dan giat bekerja, menenangkan jiwa, meningkatkan keimanan kepada Allah, menumbuhkan jiwa pemberani, keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Dengan berperilaku positif akan tercipta dalam diri setiap pelajar muslim yang mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Berikut ini perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersikap qanaah atau menerima dan bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
tidak mengharapkan pemberian orang lain, memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu memiliki kemauan yang tinggi dan menjauhkan diri dari kemalasan, berpangku tangan, dan pasrah kepada keadaannya. Bertekad dan bersungguh-sungguh dalam segala hal, senantiasa memanfaatkan peluang yang datang kepadanya dan sangat menginginkan segala kebaikan, baik untuk di akhirat maupun di dunia. Selanjutnya, bersikap adil, baik pada saat senang maupun sedih. Artinya, kenikmatan yang diperoleh tidak membuatnya sombong. Musibah yang menimpa tidak membuatnya berputus asa. Kekuasaan yang diemban tidak membuatnya congkak. Kekayaan yang dimiliki tidak membawanya kepada keburukan, dan kefakiran yang menghimpit pun tidak menurunkannya kepada kehinaan. Perilaku selanjutnya yakni terhindar dari penyakit dengki kepada manusia atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari renungkan, hidup, mati, jodoh, dan rezeki merupakan hak prerogatif atau hak istimewa Allah SWT. Manusia tidak bisa mengatur 4 ketentuan tersebut. Jika sudah tiba waktunya, pasti akan terjadi. Oleh karena itu, tingkatkan terus keimanan dan amal ibadah kita sebagai hambanya. Yakinlah bahwa janji Allah itu pasti dan Allah Maha mengetahui apa saja yang terbaik buat hamba-hambanya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat, dan semoga kita dapat mengamalkan perilaku iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iqra hamdalah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.